Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bisa melupakan Martin Paes untuk putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong bisa melirik penjaga gawang keturunan yang saat ini bermain untuk klub Bundesliga Augsburg, Daniel Klein. Penjaga gawang berusia 23 tahun tersebut baru saja menjalani pertandingan bersama tim senior Augsburg dalam sebuah laga uji coba. Daniel Klein bersama pada saat Augsburg menghadapi Young Afrikaans SC di Mbombela Stadium, Afrika Selatan pada Sabtu, 20 Juli 2024. Pemain berdarah Jerman Indonesia ini bermain selama 45 menit babak pertama dan berhasil mencatatkan clean sheet. Pertandingan antara Augsburg melawan Young Afrikaans SC berakhir 2-1. Gol Augsburg diciptakan Elvis Resbecaj, 38, dan Okugawa Sis, 81. Sementara Young Afrikaans sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol yang diciptakan Jean Baleke pada menit ke-87. Pemain yang memiliki darah Bali dari sang ibu ini musim lalu dipinjamkan Augsburg ke SV Sandhausen di Bundesliga 3. Musim ini, dia kembali ke Augsburg dan diharapkan bisa bersaing dengan kiper lainnya untuk mendapat menit bermain. Daniel Klein bisa menjadi opsi bagi Shin Tae-yong yang ingin memperkuat posisi penjaga gawang jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi, Timnas Indonesia tergabung di grup C yang diisi tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dengan kondisi Martin Paes yang belum pasti bisa diturunkan, proses naturalisasi Klein bisa segera diurus oleh PSSI. Sebagai informasi, Martin Paes belum bisa membela Timnas Indonesia karena ada urusan administrasi yang belum tuntas. Martin Paes sempat membela Timnas Belanda U21 saat usianya sudah 22 tahun, sehingga harus melalui CAS agar bisa memperkuat skuad Garuda. Timnas Indonesia dihadangkan dengan lawan-lawan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini malah membuat Jay Itzes tertantang. Jay Itzes menceritakan perjuangan Timnas Indonesia untuk bisa tampil di Piala Dunia 2026 ke media Belanda. Bek Venezia ini mengaku bahwa skuad Garuda akan menghadapi ujian berat karena melawan tim-tim unggulan. Ada 6 pot dengan 3 tim dan kami berada di pot terakhir bersama negara lain yang berada di peringkat terendah FIFA, ucap Jay Itzes. Dari setiap pot, ada lawan yang lebih unggul di depan kami. Di atas kertas, itu jadi negara yang kerap menyulitkan setiap saat, imbuhnya. Hasil undian pun mempertemukan Timnas Indonesia dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Bukannya takut, pemain berusia 24 tahun ini justru tertantang. Menurutnya melawan tim-tim kuat bisa membuat Timnas Indonesia lebih maju lagi. Bagi kami, ini adalah peluang baru untuk membawa Indonesia lebih maju. Kami melihatnya sebagai tantangan yang bagus, beber Itzes. Tujuan kami sudah jelas, tapi kita lihat saja seberapa jauh kemajuan yang bisa kita capai, tegasnya. Adapun Jay Itzes dan kawan-kawan akan memulai laga pertama di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Usaha PSSI untuk menaturalisasi Ula Romeni sepertinya sangat sulit. Sang pemain masih bimbang untuk menerima tawaran PSSI karena alasan tertentu. Fans Timnas Indonesia sepertinya sudah sangat ngebet untuk melihat Ula Romeni berseragam merah putih. Karena ini, penggemar Timnas Indonesia selalu bertanya kepada PSSI terkait progres naturalisasi Ula Romeni. Mengingat jadwal Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah sangat dekat, membuat fans Timnas greget dengan naturalisasi Ula Romeni. Timnas Indonesia memang butuh sosok striker hebat seperti Ula Romeni. Pasalnya, lawan yang akan dihadapi Asnawi dan kawan-kawan adalah para raksasa Eropa. Witan Sualeman, Egy Maulana Fikri dan Marcelino Ferdinand akan berhadapan dengan Mitoma dan Endo yang bermain di Premier League. Mereka berdua merupakan pemain inti dari Timnas Jepang yang akan menjadi salah satu lawan berat Timnas Indonesia. Belum lagi Arab Saudi yang pernah mengalahkan Argentina,
Australia yang super kuat dan Cina serta Bahrain yang juga tidak dapat dianggap remeh. Karena ini, Shin Tae-yong dan Erick Thohir berusaha untuk mencari tambahan pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia di babak 3. Shin Tae-yong dan PSSI juga sudah menyusun nama-nama potensial yang bisa dinaturalisasi. Mereka berharap bahwa pemain-pemain tersebut bisa bermain di pertandingan pertama dan kedua di bulan September nanti. Hanya saja, rencana PSSI sepertinya menemui jalan buntu. Nama-nama beken seperti Kevin Dix, Ula Romeni, Mees Hilgers dan lainnya, tidak kunjung mau bergabung dengan timnas Indonesia. Padahal, mereka sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia khususnya Ula Romeni. Pasalnya, Ula Romeni akan bisa mengatasi krisis striker timnas Indonesia. PSSI mengungkapkan bahwa Ula Romeni dan kawan-kawan memiliki alasan kuat untuk menolak timnas Indonesia. Dan salah satunya alasannya adalah mereka masih ragu dengan nasib mereka dan karir mereka jika mengganti kewarganegaraannya dari Belanda ke Indonesia. Itu pertimbangan berat bagi mereka. Itu pertimbangan karir dan sebagainya, ucap Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI. Orang kepercayaan Erick Thohir sekaligus anggota tim naturalisasi tersebut juga melihat bahwa para pemain keturunan tersebut masih memiliki keyakinan bahwa mereka masih bisa menembus timnas asal mereka. Meskipun berat, pemain seperti Ula Romeni dan Mees Hilgers masih memiliki usia muda sehingga mereka masih bisa berjuang untuk bisa membela timnas Belanda. Pemain tersebut, Ula, Kevin Delel, merasa bahwa dia masih mungkin main di timnas yang sekarang. Negara asalnya, biasanya itu, tambah Arya. Karena alasan ini, sosok Ula Romeni DLL akan sangat susah untuk didapatkan oleh timnas Indonesia sebagai striker keturunan yang mau bermain untuk negara nenek moyangnya. Perihal kepastian Martin Paes untuk membela timnas Indonesia yang masih banyak dipertanyakan, karena belum ada di agenda CAS. Namun pengamat sepak bola, Roni Pangemanan mengaku yakin bahwa kiper FC Dallas itu, bisa segera bermain untuk timnas Indonesia. Menurut Bung Ropan, sapaan akrabnya, berdasarkan komunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Martin Paes dipastikan bisa membela timnas Indonesia. Namun karena belum ada di List of Hearings Court of Arbitration for Sport, CAS, diperkirakan Martin Paes baru tersedia di bulan Oktober atau November. Dipastikan bisa membela timnas Indonesia, paling cepat Oktober atau November, kata Bung Ropan, dikutip radarkuningan.com, Kamis, 18 Juli 2024. Bung Ropan juga yakin bahwa Martin Paes bisa lolos di sidang arbitrase CAS. Salah satu faktornya adalah sudah menjadi WNI. Sementara itu, Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa Martin Paes pasti akan bermain untuk timnas Indonesia. Paes sudah mendapatkan kewarganegaraan dan sangat kuat keinginannya bermain untuk timnas Indonesia. Kalau kita enggak mau, ngapain kita jadikan WNI, ucap Arya Sinulinga. Menurutnya, kiprah-kiper FC Dallas ini sedang naik bahkan sampai masuk ke dalam daftar All-Star MLS atau Major League Soccer. Arya menjelaskan Paes akan bermain untuk timnas Indonesia, namun belum pasti kapan waktunya. Belakangan nama Martin Paes kembali ramai dibicarakan, terlebih Menpora Dito Aryo Tejo sempat mengatakan kepada wartawan perihal Martin Paes yang bisa bermain di bulan September mendatang. Insya Allah September dia, Martin Paes, bisa bermain, ucapnya saat ditanya wartawan di sela acara di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Hal ini menjadi kabar bahagia bagi para penggemar sepak bola Indonesia, terlebih Paes sangat dibutuhkan untuk menjadi pertahanan terakhir untuk hadapi gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.